Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsidika Putri, saya dari kelompok Asam. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Dr. Muhammad Isnaini SIG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan presentasikan hasil review tugas kami yang berjudul Pandangan Barat terhadap Ilmu Pengetahuan. Apa sih ilmu menurut pandangan Barat? Menurut ilmuwan Barat, ilmu adalah suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti. Dengan menggerakkan berbagai metode dengan tujuan mengembangkan dan memberi makan terhadap dunia faktual. Konsep Barat tentang ilmu secara rinci. Barat mengatakan bahwa ilmu bersumber dari akal dan panca indera manusia. Dalam menyikapi ilmu, Barat hanya mengakui terbatas pada alam fisik saja. Dalam konsep mereka, ilmu itu tidak bermuara kepada Tuhan, karena mereka tidak mengakui adanya wahyu sebagai sumber ilmu, maka ilmu yang mereka miliki itu tidak akan membawanya kepada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Tifanjani akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh sahabat saya, yaitu sudut pandang Barat tentang ilmu pengetahuan. Sudut pandang Barat tentang ilmu pengetahuan itu ada 3, yaitu pandangan pertama rasionalisme, dan pandangan kedua itu empirisme, dan pandangan ketiga itu kritisme. Pandangan pertama yaitu rasionalisme adalah pendekatan filosofis yang menyatakan pada akal budi sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan pandangan kedua itu empirisme adalah filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Sedangkan yang ketiga itu kritisme. Kritisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Renata Dini Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Pertama, epistemologi Islam. Epistemologi Islam mengaku bahwa objek ilmu itu berada pada alam fisik yang bisa dirasakan dan dipikirkan. Kemudian juga termasuk dalam metafisik yang bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia. Maka di sini Islam menggunakan konsep wahyu untuk memahaminya. Kedua, epistemologi Barat. Epistemologi Barat, mereka tidak mengakui adanya alam metafisik tersebut. Bagi mereka, objek ilmu itu hanyalah apa yang bisa diindra dan apa yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Oleh karenanya, jika sesuatu berhubungan dengan alam metafisik, maka itu bukan bagian dari ilmu. Tujuan ilmu pengetahuan di Barat. Tujuan akhir pendidikan terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuh kepada Allah, baik pada tingkat seseorang, kelompok maupun manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofi yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Saya Nurhati Jasabila. Di sini saya akan membahas akibat pandangan Barat tentang ilmu pengetahuan. Akibatnya ilmu pengetahuan dan nilai-nilai serta moral manusia akan terus-menerus berubah. Sehingga dari cara inilah pada akhirnya akan melahirkan ilmu-ilmu yang sekuler. Jika pendidikan Barat hanya menghasilkan ilmu-ilmu sekuler yang cenderung menjauhkan manusia dari agamanya, maka pendidikan Islam mampu mengembangkan pemikiran dan keseimbangan antara aspek rohani dan jasmani bagi muslim yang akan menambahkan lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, selamat presentasi kami. Kami telah membahas tentang bahwa ilmu Barat kan bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan panca indera manusia melalui 3 aliran. Yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga kritisisme. Baik teman-teman, sebelum
muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.